Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keberkahan, kesehatan, dan hati yang bahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Agenda pada hari ini adalah yang pertama terkait periode pengusulan, perumusan, dan pengesahan Pancasila. Yang kedua, pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila. Dan yang keempat, terkait esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar pelafalan, melainkan harus terwujud dalam perilaku kehidupan. Periode pengusulan Pancasila ditandai dengan lahirnya nasionalisme. Lahirnya nasionalisme tersebut mengawali gagasan ideologi negara. Benih-benih nasionalisme tersebut telah ada sejak adanya Gerakan Perhimpunan Indonesia. Gerakan Perhimpunan Indonesia tersebut menghimbau agar seluruh suku bangsa bersatu dalam melawan penjajah, yang kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 29 April 1945, BPU PKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang dengan jumlah anggota 60 orang. Pada saat itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tanggal 28 Mei 1945, BPU PKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan dengan 2 wakil ketua, 1 orang dari Indonesia dan 1 orang dari Jepang. Pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPU PKI menyelenggarakan sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Pada sidang tersebut ada 4 tokoh yang menyampaikan gagasan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan terkait 5 ide. Yang pertama yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kemudian 5 gagasan tersebut diberi nama dengan Pancasila. Pada saat itu, Insinyur Soekarno juga mengusulkan ide lain, yaitu Trisila dan Ekasila. Kan tetapi pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut, setelah pidato dari Insinyur Soekarno, sidang menerima usulan Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Grundslag. Kemudian membentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang untuk menampung usul-usul calon dasar negara. Kemudian periode perumusan Pancasila. Sidang kedua BPU PKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang tersebut menyetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang disebut Piagam Jakarta. Piagam Jakarta tersebut pada perkembangannya kemudian mengalami beberapa perubahan dan dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat pada Piagam Jakarta memuat rumusan Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, sehari setelah peristiwa jatuhnya bom atom di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan jumlah anggota 21 orang. Jatuhnya bom atom di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 menyebabkan perubahan peta politik. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Akan tetapi pada saat itu tentara Sekutu belum sampai di wilayah Indonesia, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan. Karena tentara Sekutu belum menduduki wilayah Indonesia, maka Jepang juga tidak memiliki kekuasaan politis di wilayah negara Indonesia lagi, karena pada saat itu Jepang telah menyerah kepada tentara Sekutu. Dan kekosongan kekuasaan tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk segera mewujudkan kemerdekaannya. Kemudian periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak proklamasi untuk segera dilaksanakan. Akan tetapi karena pada saat itu terjadi kesalahpahaman, pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, yang saat itu dikenal dengan peristiwa penculikan Rengas Dengklok. Pada 17 Agustus 1945 dini hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menyusun naskah proklamasi. Naskah tersebut didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Insinyur Soekarno, yang kemudian pada pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan tersebut dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Tanggal 18 Agustus 1945 dilaksanakan sidang PPKI. Pada sidang tersebut menegaskan bahwa Indonesia sekarang telah menjadi bangsa yang merdeka. Sidang juga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pembantu presiden. Nah, dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut, yang berisi pembukaan dan juga batang tubuh, di mana pembukaan tersebut memuat naskah Pancasila, sehingga naskah Pancasila secara otomatis juga menjadi sah pada saat itu. Akan tetapi rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbeda dengan naskah Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta. Karena pada saat itu ada beberapa perwakilan yang mempertanyakan 7 kata setelah kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berkat beberapa masukan tersebut, akhirnya disepakati merevisi 7 kata tersebut menjadi Yang Maha Esa, sehingga disahkannya naskah rumusan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan konsekuensi inkulturasi dan akulturasi budaya yang membentuk identitas suatu bangsa, sehingga Pancasila menjadi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan, di mana nilai-nilai tersebut diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Itulah kenapa Pancasila disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dinyatakan sebagai pandangan hidup karena nilai-nilai Pancasila tersebut diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya. Nilai-nilai tersebut melekat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Kemudian nilai-nilai Pancasila tersebut dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Karena Pancasila telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kenapa Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur? Karena nilai-nilai Pancasila tersebut disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, dinamika Pancasila mengalami pasang surut. Pada pemerintahan Soekarno, konsep politik Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme lebih populer dari Pancasila. Bahkan Nasakom tersebut sempat dianggap sebagai ideologi. Pada saat itu, Soekarno memilih untuk menerapkan konsep politik Nasakom demi menjaga stabilitas politik nasional. Kemudian pada pemerintahan Soeharto atau era Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai pembenar kekuasaan melalui penataran P4K. Karena penataran P4K tersebut syarat doktrin yang memihak rezim penguasa. Kemudian pada era reformasi, respek terhadap Pancasila berkurang, seolah-olah Pancasila tersebut ditinggalkan. Nah, tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia antara lain adanya penyimpangan nilai-nilai Pancasila dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara pada saat itu. Salah satu contohnya yaitu putusan MPRS pada tahun 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, di mana TAP MPR nomor 3 MPRS 1960 tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Jadi, dalam kajian sejarahnya pun ternyata banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pancasila itu dalam eksistensinya sebagai ideologi bangsa. Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Esensi Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofis ground flag, karena Pancasila mengandung unsur-unsur alasan filosofis berdirinya suatu negara. Dan setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan pada nilai Pancasila. Esensi yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung. Karena Pancasila mengandung unsur-unsur nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Hasil survei Kompas pada tanggal 1 Juni 2008 menyebutkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot tajam. Pada saat itu dilaksanakan survei dan terdapat lebih dari separuh atau 50% masyarakat itu tidak hafal naskah Pancasila. Bahkan ada yang salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Kemudian adanya pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, yaitu
dapat kita lihat pada masa pemerintahan Soekarno tadi yang sempat menyebutkan atau menganggap Nasakom itu sebagai ideologi bangsa, karena pada saat itu Nasakom masuk hampir pada seluruh bidang pemerintahan. Yang ketiga, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Hal ini tampak pada masa pemerintahan Presiden Soeharto atau era Orde Baru, di mana penataran P4K saat itu dilaksanakan untuk mendukung kekuasaan rezim yang berkuasa pada saat itu. Yang keempat, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tampak pada saat masa era reformasi di mana Pancasila itu serasa dilupakan atau ditinggalkan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia tersebut menunjukkan betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun upaya mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi Pancasila terbukti merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia. Dan Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Menilik kembali Pancasila dalam kajian sejarah ini memberikan suatu pembelajaran bagi kita supaya ke depannya eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat bersama-sama kita jaga dan kita pelihara. Sehingga dinamika maupun tantangan Pancasila di masa lalu tidak terulang di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.